Kasmaran Bronto Pupuh Asmorodono atau Rindu Kasih Sayang. Di sini menceritakan Sunan Kalijogo berguru kepada Sunan Bonang serta wejangan-wejangan petunjuk yang diterimanya. Penulis sangat tertarik akan cerita yang ia dengar. Pada zaman dulu ada sebuah kisah Kanjeng Sunan Kalijogo ketika mencari hakikat hidup berguru kepada orang yang tinggi ilmunya, berdiri di desa Benang. Berguru menuntut ilmu sudah cukup lama, namun merasa belum mendapat manfaat yang nyata. Rasanya cuma penderitaan yang didapat, sebab disuruh memperbanyak bertapa oleh Kanjeng Sunan Bonang. Diperintahkan menemui pohon kurda sudah dilaksanakan, tidak diperbolehkan meninggalkan tempat. Berada di tengah hutan belantara, tempat tumbuhnya pohon kurda yang banyak sekali, dengan tenggang waktu setahun lamanya. Kemudian disuruh ngaluat, ditanam di tengah hutan. Setahun kemudian dibongkar oleh Kanjeng Sunan Bonang. Kemudian diperintahkan pindah tafakur di tepi sungai yang nantinya beralih menjadi nama sebutannya, yaitu Kalijaga. Setahun tidak boleh tidur ataupun makan, lalu ditinggal ke Mekah oleh Sunan Bonang. Nyata sudah genap setahun, Syekh melayar ditengok, ditemui masih tafakur saja. Kanjeng Sunan Bonang berkata, Jebek, sudahilah tafakurmu, berjuluklah kamu wali, penutup yang ikut menyiarkan agama. Perbaikilah ketidakaturan yang ada. Agama itu tata krama, kesopanan untuk kemuliaan Tuhan yang Maha Mengetahui. Bila kau berpegang kepada syariat serta segala ketentuan iman hidayat, hidayat itu dari Tuhan Allah yang Maha Agung, yang sangat besar keanugerahannya. Keanugerahan Tuhan Allah meliputi dan menimbulkan keluhuran budi. Adapun kekuasaannya menumbuhkan kekuatan luar biasa dan keberanian, serta meliputi segala kebutuhan perang. Yang sedemikian itu tidak lain adalah anugerah besar, paling ulama dari yang segala yang utama. Keutamaan ibarat bayi, siapapun ingin memeliharanya. Yang mencukupi bayi menguasai pula terhadap dirimu. Tapi kamu tak punya hak menentukan, karena kau ini juga yang menentukan Tuhan Allah yang Maha Agung. Karena itu, mantapkanlah hatimu dalam pasrah diri padanya. Syekh Melaya berkata pelan, sungguh hamba sangat berterima kasih. Semua nasihat akan kami junjung tinggi. Tapi hamba memohon kepada guru, mohon agar sekalian dijelaskan tentang maksud sebenarnya dari sukma luhur atau nyawa yang berderajat tinggi yang tadi diberi istilah iman hidayat, yang harus mantap berserah diri kepada Tuhan Allah. Yang mana yang dimaksud sebenarnya? Hamba mohon penjelasan yang sejelas-jelasnya. Kalau hanya ucapan semata, hamba pun mampu mengucapkannya. Tapi kalau mau menemui kesalahan, hamba ibarat asap belaka tanpa guna menjalankan semua yang kukerjakan. Kanjeng Sunan Bonang menjawab lembut, Syekh Melaya, benar ucapanmu. Pada saat bertapa kau bertemu denganku, yang dimaksud berserah diri ialah selalu ingat perilaku seperti ketika awal mula diciptakan. Bukankah itu sama halnya seperti asap? Itu tadi seperti hidayat kuning, petunjuk yang jernih, serupa dengan iman hidayat. Apakah itu tampak dengan sebenarnya? Namun ketahuilah itu semua tidak dapat diduga sebelum dan sesudahnya, sekalipun kau gunakan dengan mata kepala. Aku ini juga sepertimu, ingin juga mengetahuinya tentang hidayat yang sejelas-jelasnya.
tapi aku belum mempunyai kepandaian untuk meraihnya. Kejelasan tentang hidayat hanya keterangan yang saya percayai, karena keterangan itu berasal dari sabda Tuhan Allah. Berkata Kanjeng Sunan Kalijogo, "Bapak guru yang bijaksana, amba mohon dijelaskan. Apa maksudnya? Ada nama tanpa sifat, ada sifat tanpa nama. Saya mohon petunjuk. Tinggal itu saja yang ingin saya tanyakan, yang terakhir kali ini saja." Kemudian Sonang Bonang berkata dengan lembut, "Kalau kamu ingin keterangan yang jelas tuntas, matikanlah dirimu. Belajarlah kamu tentang mati selagi kau masih hidup. Bersepedirilah kamu ke hutan rimba, tapi jangan sampai ketahuan manusia." Sudah habis segala penjelasan yang perlu disampaikan, Kanjeng Sunan Bonang segera meninggalkan tempat dari hadapan Sunan Kalijogo. Timur laut arah langkah yang dituju. Kira-kira baru beberapa langkah berlalu, saya Melaya ikut meninggalkan tempat itu, masuk hutan belantara. Untuk menjalankan lagu kidang, berbaur dengan kidang menjangan. Bila mana ingin tidur, ia mengikuti cara tidur terbalik, seperti tidurnya kijang. Kalau pergi mencari makan, mengikuti seperti caranya anak kijang. Bila ada manusia yang mengetahui, para kijang berlari tunggang langgang. Kanjeng Sunan Kalijogo ikut berlari kencang. Larinya dengan merangkak, seperti larinya kijang. Pontang-panting, jangan sampai ketinggalan mengikuti sepak terjang kijang. Nyata sudah cukup setahun Syekh Melaya menjalani lagu kijang, bahkan melebihi dari yang telah ditetapkan. Ketika itu Kanjeng Sunan Bonang bermaksud sholat ke Mekah. Dalam sekejap mata sudah sampai. Setelah sholat segera datang kembali. Kanjeng Sunan Bonang menuju hutan, melihat kijang sama berlari, sedang anaknya sempoyongan mengikuti. Sunan Bonang ingat dalam hati, kalau ada wali berlaku seperti kijang, Syekh Melaya namanya. Segera ia mendekati. Syekh Melaya berusaha lari menjauhi, larinya tunggang langgang, tanpa memperhitungkan jurang tebing. Ditubruk tidak tertangkap, dijaring dan diberi jerat. Kalau kena jerat dapat lolos, kalau kena jaring dapat melompat. Marahlah sang guru Sunan Bonang, bersumpah dalam hatinya, "Wali wadat pun aku tak peduli, memanaskan hati kau kijang. Begitu memegang angin, bagiku memegang angin, yang lebih lembut saja tidak lolos, yang kasar mungkinkah aku akan gagal? Kalau tidak berhasil sekali ini, lebih baik aku tidak usah jadi manusia. Lebih pantas kalau jadi binatang saja." Bergerak penuh amarah Kanjeng Sunan Bonang dan berusaha menciptakan nasi. 3 kepal tangan telah disiapkan dan mundur, siap dibuat melempar kijang.